Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya pernah mendapatkan pertanyaan, mana sih yang lebih utama, sholawat atau istighfar? Nah, dan saya akan menjawab dan jawaban ini saya dapat dari Habib Muhammad Al-Habsyi. Beliau mengatakan sholawat dan istighfar itu kan termasuk dari zikir ya, dan sebenarnya zikir itu tidak bisa dipertentangkan. Setiap zikir punya keutamaan masing-masing. Nah, misalkan istighfar. Nah, istighfar itu ada waktu-waktu tertentu yang mana lebih baik kita membaca istighfar. Misalkan di bulan Rajab, para ulama mengajarkan kita untuk memperbanyak istighfar, dan juga di waktu sahur. Seperti yang tertera di dalam Quran surah Ali Imran ayat 17. Di situ Allah memuji orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Nah, jika di episode-episode sebelumnya saya menceritakan banyak kisah mengenai orang-orang yang selalu bersolawat, orang-orang yang mengalami keajaiban setelah selalu bersolawat. Nah, kali ini saya akan bercerita mengisahkan tentang seseorang yang selalu beristighfar. Kisah ini dikisahkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hambal. Beliau adalah imam besar fikih. Kita semua tahulah siapa Imam Ahmad bin Hambal ini. Kisah Imam Ahmad bin Hambal ini diceritakan kembali oleh Al-Ustadz Khalid Basalamah. Nah, Imam Ahmad bin Hambal ini suatu ketika pernah ada dorongan di hatinya ingin pergi ke Irak gitu, ke suatu kota yang berada di Irak. Nah, tapi tidak disebutkan nama kotanya itu kota apa gitu, tapi dia ada di Irak. Nah, ketika Imam Ahmad bin Hambal ini sampai ke Irak, yaitu sampai maghrib, dan beliau langsung sholat ke masjid. Kemudian setelah sholat beliau membaca Quran sampai dengan Isya. Nah, setelah Isya beliau sholat berjamaah Isya di masjid tersebut. Kemudian setelah sholat Isya beliau pergi ke pojokan masjid untuk beristirahat. Nah, yang namanya zaman dulu gitu ya, belum ada yang namanya foto, belum ada media sosial. Nah, walaupun Imam Ahmad ini namanya sudah dikenal ke berbagai negara gitu, tapi yang namanya belum ada foto, belum ada media sosial gitu, nggak seperti sekarang. Setiap ada orang yang terkenal siapapun itu, setidaknya kita tahu, bisa melihat dari fotonya. Nah, kalau zaman dulu tuh belum ada foto, jadi cuman tahu namanya tapi nggak tahu mukanya kayak gimana gitu. Nah, ketika Imam Ahmad bin Hambal mau istirahat di masjid itu, ada marbot yang nyamperin ke imam ini, terus bertanya, kamu ngapain di sini? Nah, kemudian Imam Ahmad ini menjawab, saya mau istirahat di sini, saya seorang musafir gitu. Nah, yang namanya zaman dulu juga belum ada yang namanya penginapan, hotel-hotel gitu. Makanya Imam Ahmad ini mau beristirahat di masjid. Nah, setelah disuruh keluar oleh marbotnya ini, kemudian Imam Ahmad pergi keluar masjid dan beristirahat di teras masjid, di terasnya, bukan di dalam.
Nah kemudian si marbot ini nyamperin lagi gitu, keluar kamu dari sini gitu, sampai ngedorong-dorong Imam Ahmad itu, pokoknya nggak boleh diam di masjid ini. Nah kemudian Imam Ahmad ini keluar dari masjid itu, keluar dari area masjid itu. Tidak jauh dari area masjid itu ada toko toko roti gitu. Nah si penjual rotinya ini melihat kejadian tersebut, kemudian memanggil Imam Ahmad ini. Nah si tukang roti ini juga belum tahu siapa orang yang didorong-dorong ini gitu. Pokoknya dia mau nolongin orang yang disuruh keluar dari masjid itu. Nah kemudian Imam Ahmad ini nyamperin lah ke si tukang roti ini, kemudian menceritakan kejadiannya di masjid, bahwasanya beliau itu tidak boleh nginep atau istirahat di dalam masjid. Nah kemudian si tukang roti ini nawarin gitu, oh ya udah ke rumah saya aja, di rumah saya ada ruangan kosong, kalau mau istirahat silahkan, kita nanti kita ke rumah gitu. Nah setelah itu si Imam Ahmad ini memperhatikan si tukang roti ini, setiap dia mengolah roti, mulai dari ambil terigu, gula, dan yang lain-lainnya, selalu beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim gitu. Kecuali si tukang roti ini berbicara atau menjawab pertanyaan sang imam ini. Nah kemudian Imam Ahmad ini bertanya, sudah berapa lama kamu mengamalkan ini gitu, mengamalkan yang selalu beristighfar gitu dalam setiap keadaan. Kemudian si tukang roti ini menjawab, sudah lama katanya. Si tukang roti ini kira-kira umurnya 60 tahun, dan dia bilang, udah lama saya ngamalin ini, dari umur saya masih bujang lah sampai sekarang, istighfar tidak pernah saya tinggalkan gitu. Kemudian Imam Ahmad bertanya, apa yang kamu dapat dengan selalu beristighfar ini gitu. Kemudian kemudian si tukang rotinya menjawab, tidak ada satupun yang saya minta ke Allah tidak diijabah sama Allah. Jadi apapun yang dia minta selalu Allah kasih, kecuali satu, tukang roti itu bilang, kecuali satu permintaan saya yang belum Allah kabulkan. Kemudian Imam Ahmad bertanya, apa itu? Tukang roti menjawab, saya minta dipertemukan dengan Imam Ahmad bin Hambal, entah itu sebelum saya meninggal atau Imam Ahmad itu yang sebelum meninggal. Pokoknya saya minta sama Allah, pengen banget ketemu sama Imam Ahmad ini. Kemudian Imam Ahmad ini menjawab, Allahu Akbar katanya. Ternyata istighfarmu yang membuat saya pengen pergi ke Turki gitu. Ternyata istighfarmu yang membuat marbot itu ngusir-ngusir saya dari masjid. Ternyata istighfarmu yang membuat saya didorong-dorong keluar dari masjid itu katanya. Istighfarmu lah yang membuat saya nginep di rumah kamu, karena saya ini adalah Imam Ahmad bin Hambal. Nah, begitupun dengan istighfar teman-teman. Sebelumnya di episode-episode sebelumnya saya selalu ngajak teman-teman untuk membaca sholawat agar mempercepat proses pengabulan doa kita gitu. Nah, begitupun dengan istighfar, istighfar pun bisa mempercepat proses pengabulan doa, karena Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang selalu istighfar, Allah akan memberikan jalan keluar dari masalahnya dan akan mendatangkan rizki yang tak disangka-sangka. Nah, jadi sholawat dan istighfar itu punya keutamaannya masing-masing. Jadi kita tidak perlu mendebatkan mana yang lebih utama antara sholawat dan istighfar. Daripada kita mendebatkan amalan ini yang lebih utama, amalan ini yang lebih utama, kita amalkan dua-duanya, entah itu membaca sholawat dan beristighfar. Cukup sekian dulu video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan saya minta maaf jika ada kesalahan-kesalahan yang saya
buat di setiap video yang saya buat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.